Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu malam ini tanggal 26 Oktober 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua bersama saya yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Sungguh Bapak Ibu adalah anak-anak Tuhan yang diberkati, anak Tuhan yang bahasa Tionghoa bilang henhau, yang baik sekali, yang selalu mau duduk diam di kaki Tuhan, mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya bersama Bapak Ibu adalah anak Tuhan Yesus. Ayo kita sama-sama mau duduk diam di kaki Tuhan, mau selalu mendengarkan firman Tuhan. Kita selalu mau memuji akan Tuhan. Biar hidup yang satu kali ini kita hanya menyenangkan hati Tuhan. Kita mau seperti Maria, Bapak Ibu. Kalau saya teringat Maria, ya Bapak Ibu, saya mau bacakan ya di Injil Lukas pasal 10 ayat 39. Demikian firman Tuhan ya. Lukas pasal 10 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Amin. Mari Bapak Ibu bersama saya, sama seperti Maria, adalah anak Tuhan Yesus. Kita mau selalu duduk di kaki Tuhan, merendahkan hati di depan Tuhan, mau selalu mendengarkan firman Tuhan, memuji akan nama Tuhan, mengagung-agungkan Dia Yesus Kristus. Sebab Dia Bapa yang baik. Dia menjadi Tuhan juru selamat kita. Tidak yang lain. Pribadi hanya Yesus, satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan. Seperti yang sudah saya sering katakan, kerinduan kita, target kita hidup bersama dengan Yesus, surga buat selamanya. Bukan target masuk neraka, bukan. Target kita hidup bersama dengan Yesus, surga kekal selamanya. Dunia yang fana ini, dunia yang akan kita tinggalkan bersama. Ini kalau kita lihat keadaan dunia, saudara, ya, semakin tidak jelas. Memang kebenaran firman Tuhan dinyatakan. Memang dunia ini penuh dengan kejahatan. Dunia ini penuh dengan hati yang tidak benar di hadapan Tuhan. Orang-orang yang tidak bertobat, saudara, ya. Tiap hari, tiap saat kita mendengar berita-berita di televisi, di radio, berita-berita. Semua manusia harus bertobat. Makanya ini selagi ada saya kesempatan, saya beritakan firman Tuhan, supaya Bapak Ibu selalu ingat sama Tuhan Yesus. Selalu ingat, kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup yang sekali ini, kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, dua pujian saya rindu. Yang pertama, Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas jiwaku. Dia satu-satunya pengharapan kita. Karena sesuai dengan firman Tuhan, tema yang kita baca nanti dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11, meterai yang kelima. Kemarin meterai yang keempat terjadi 4, saudara, ya. 4, meterai keempat terjadi 4, ya. Pembunuhan dengan pedang, mati kelaparan, terus mati karena sampar, 4 mati karena binatang-binatang buas. Itu Matius Wahyu pasal 6, ya, ayat yang keempat. Coba saudara baca itu, ya. Puji Tuhan. Oleh karena itu mari 6, 7, 8, saudara. Itu Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8, ya. Di situ ada 4 meterai, dan meterai yang keempat maksud saya dibuka sama Tuhan Yesus. Inilah keadaan dunia akan menuju keberhancuran. Manusia kalau tidak dekat dengan Tuhan, nanti mengalami itu seperti meterai yang keempat dibuka. Ada 4 itu versi mati manusia itu, ya. Mati karena dibunuh dengan pedang. 1/4 lagi yang saya katakan kemarin, kalau seandainya bumi penduduknya ada 8 miliar, berarti 2 miliar itu akan mati dengan pedang, akan mati dengan kelaparan, mati dengan penyakit sampar, dan mati dengan binatang buas. Itu cara Tuhan, itu firman Tuhan, ya. Oleh karena itu yang penting, mari di saat ini kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Yesus dalam rangka kita investasi rohani. Bapak Ibu bersama saya investasi rohani, mempersiapkan diri kita untuk selalu mengambil waktu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lapar hauskan firman Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan seperti Maria, karena Yesus adalah satu-satunya pengharapan kita. Saya mau baca dalam Titus pasal 1 ayat 2, dikatakan, Titus pasal 1 ayat 2, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak pernah berdusta. Oh amin. Bapa kita Yesus Kristus berjanji yang tidak pernah berdusta akan kita mendapatkan hidup yang kekal,
Itulah Yesus harapan jiwaku. Dan lagu kedua, saya mau sampaikan, mataku tertuju kepadamu. Karena dikaitkan dengan metereng kelima, jiwa-jiwanya dibunuh karena firman Allah. Berarti mari kita mau taat, karena di situ dikatakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Biar hari demi hari kerinduan kita bersama Bapak Ibu, bersama saya, mari kita mau ikuti kehendak Bapa di surga dan menyenangkan hati Tuhan, karena Yesus ada pengharapan kita. Amin. Puji Tuhan. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus pelepas hidupku. Amin. Amin. Haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Haleluya. Yesus harapan jiwaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengharapan jiwaku Yesus saja. Haleluya. Yang mati atas Golgota. Amin. Haleluya. Tidak ada gembala menghibur teguh. Haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus melepas hidupku. Amin. Haleluya. Beri selamat suka. Haleluya. Dalam hatiku. Haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Damainya ku punya, cintaku Dia. Haleluya. Yang kalau ku jatuh. Amin. Haleluya. Dalam susah hati ku harap Dia. Yesus, Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus melepas hidupku. Amin. Haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Haleluya. Yesus harapan jiwaku. Terima kasih Tuhan. Ku tahu di surga ada tunggu saya. Satu tempat bersama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ku pegang tangan yang terlalu dipaku salib. Haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau satu-satunya pengharapanku Bapa. Haleluya. Tuhan Yesus Bapakku, juru selamatku. Amin. Haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Haleluya. Tuhan Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau satu-satunya juru selamatku. Amin. Haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Haleluya. Tuhan Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu lah
kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Amin. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu ya Tuhan, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kami selalu bersyukur kepadamu. Amin. Haleluya. Dan kami selalu memuji nama-Mu yang agung, nama Tuhan Yesus yang maha sempurna. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus yang Kau harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus pelepas hidupku. Amin. Haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Haleluya. Tuhan Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulut kami, pikiran kami, hati kami Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan, sumber kebenaran, sumber kekudusan. Biar Roh Kudus tuntun hidupku berjalan bersama firman Tuhan untuk menjadi serupa dalam Tuhan Yesus. Ampuni Bapa segala dosa kami, segala salah kami, segala kekhilafan kami. Ampun Bapa. Roh Kudus kamu tuntun kami. Sebentar kami baca firman Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, kami hamba menekun sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu malam ini tanggal 26 Oktober 2022. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua, bersama saya dengan tekun setia diberkati Tuhan. Haleluya. Tidak pernah bosan Bapak Ibu ya, bersama saya kita sama anak Tuhan Yesus senantiasa kita tekun mencari Tuhan. Pengharapan kita hanya Tuhan Yesus. Nanti lagu kedua, setelah saya bacakan firman Tuhan, saya mau menyanyikan lagu Mataku Tertuju Padamu, supaya senantiasa mata kita, hati kita tertuju pada pengharapan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Puji Tuhan, Yesus berjanji Tuhan tidak pernah berdusta. Apa yang tertulis dalam Alkitab, semua tertulis. Contoh Bapak Ibu ya, sudah terbukti masa-masa kesukaran terjadi. Dan kita tidak tahu tahun depan informasi secara ekonomi bisa terjadi resesi global, saudara. Ya, karena peperangan Ukraina lawan Rusia sekarang nggak berhenti sampai sekarang, saudara. Ya, malahan saya kemarin baca informasi dari televisi, Rusia sedang memproduksi senjata-senjata. Saya khawatirkan nanti memang bisa perang nuklir. Memang digenapi firman Tuhan yang kemarin saya bacakan di dalam Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8 tentang materai yang keempat, saudara. Dibuka materai yang keempat, ada kuda hijau kuning, di mana itu ada maut dan kerajaan maut. Ternyata bumi nanti seperempatnya ya akan dibunuh dengan pedang, dengan kelaparan, kedua, ketiga dengan sampar, keempat dengan binatang-binatang buas yang dibunuh. Ngeri, saudara ya.
Nanti akan terjadi masa-masa kesukaran seperti yang saya sudah bacakan di Markus 13. Nanti akan mengalami manusia penganiayaan segala macam kesulitan-kesulitan yang belum pernah terjadi. Wah, ngeri Bapak Ibu. Saya nggak bisa bayangkan. Ya, dulu aja peristiwa 98 pernah terjadi di Indonesia. Itu ngeri, Saudara. Banyak mobil-mobil dibakar, banyak orang dibunuh. Itu peristiwa sudah terjadi. Nanti akan lebih ngeri lagi, Saudara. Dan untuk itu mari kita kembali kepada firman Tuhan. Supaya kita senantiasa mau dekat dengan Tuhan. Karena Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Mari saya mau baca Wahyu pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ayat 11 yang terakhir. Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Mohon maaf. Kesel Bapak Ibu. Dalam nama Yesus tidak betul lagi. Cukup sekali. Haleluya. Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11 dikatakan bahwa jiwa-jiwa yang mati syahid, Saudara. Jiwa yang mati dibunuh seperti tahun berapa, Saudara? Saya pernah dengar di Situbondo. Ada hamba Tuhan ya mati di dalam gereja, dibakar gerejanya. Itu semua karena firman Tuhan. Nanti banyak terjadi, Saudara. Karena firman Tuhan katakan memang sudah tertulis, Saudara. Kalau saya baca di Matius pasal 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Terus ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnah segala jahat. Ayat 12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, ternyata kalau di dalam Kisah Rasul pasal 8 pernah terjadi, Saudara. Stefanus, ingat Saudara. Ya, saya mau baca ya. Ini juga mati syahid, Saudara. Stefanus, saya mau baca ya. Ini Stefanus ya, mati dibunuh oleh karena waktu itu ada Saulus ya. Sampai di ayat 59 ya. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Ini lempari, Saudara, dengan batu segala macam ya. Sampai mati, Saudara ya. Dan Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Nah ini, ya ini mati syahid, Saudara. Ya, banyak hamba Tuhan yang nanti memang terjadi. Di dalam Wahyu pasal 13 ayat 10 juga nanti akan terjadi mati dengan pedang. Saya mau baca. Wahyu 13 ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Amin. Mari kita tabah iman kita hanya kepada Yesus. Dan nanti kita disebut orang-orang kudus. Mereka ditawan. Kan banyak anak-anak Tuhan yang karena Tuhan Yesus ditawan, masuk di penjara. Sampai saat ini ada. Enggak perlu saya sebut namanya. Karena beritakan kebenaran. Karena mereka percaya kepada Yesus, bersaksi tentang Tuhan Yesus, dan dipenjarakan, Saudara. Coba, ini firman ada dikenapi. Bahkan kata firman Tuhan, bisa mati dibunuh dengan pedang. Tapi kita siap, Saudara. Itu semua karena janji Tuhan. Maka janji Tuhan nanti mereka dapat jubah putih di ayat 11. Diberikan selai jubah putih, Saudara. Wah, haleluya. Karena bicara jubah putih itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kalau kita lihat ya, di Matius pasal 17, Saudara. Tuhan Yesus waktu mengalami transfigurasi ya, berjumpa dengan Elia dan Musa, itu putih bersinar. Saya mau baca Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti. Menjadi putih itu bicara kekudusan, kemuliaan Tuhan. Oleh itu mari Bapak Ibu melalui firman-firman selalu kita dengar, mari kita mau setia sama Tuhan. Yang penting mari kita mau setia dan cinta Tuhan Yesus dan taat. Lakukan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan? Makanya Bapak Ibu kalau mendengarkan terus firman Tuhan yang saya sampaikan, termasuk dengan para hamba Tuhan, semua menuju kepada kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan, jauh dari dosa, pelan-pelan, step by step, Saudara, dibentuk ya. Kalau Bapak Ibu ada kelemahan-kelemahan dosa, dusta, atau pornografi, atau judi, atau apa juga, minta sama Tuhan. Bila perlu Bapak Ibu undang hamba Tuhan.
atau minta dengan saya, hubungin saya, ya. Saya akan doakan terus. Pasti supaya apa? Kita dibentuk sama Tuhan. Supaya nanti kelak hidup kita layak kepada Tuhan, masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Makanya sesuai dengan pujian ini, saya mau nyanyikan sebuah pujian. Mataku tertuju kepadamu. Biar mata kita tertuju kepada Yesus. Kalau tertuju kepada Yesus, berarti hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jauh dari dosa, tapi dekat dengan Tuhan. Sehingga karakter hidup kita, makin kualitas hidup kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Sehingga nanti kelak kita bersama-sama ayo menikmati kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Mataku, haleluya, tertuju padamu, haleluya, segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya, bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu, haleluya, membesarkan, haleluya, kerajaanmu, amin, haleluya, ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendakmu ya Bapa, haleluya, ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya, ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendakmu ya Tuhan Yesus, haleluya, ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya, ku mau selalu menyenangkan, haleluya, hati Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, selamat berbaring tidur. Tapi sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Ikuti firman Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan. Kita mau ikuti kehendak-Mu ya Bapa. Menantikan pengharapan kita Tuhan Yesus dan hidup menjadi perkenanan Tuhan. Sehingga nanti kalau sangkakala berbunyi, kita diangkat sama Tuhan, lolos dari kematian, lolos dari masa penganiayaan, lolos dari masa tribulation, lolos dari semuanya itu. Kita berjumpa dengan Bapa kita di surga, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, diberkati Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan. Amin.